Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue di channel yang sangat membagongkan, Sopi Badila. Anjay. Jadi di sini gue mau sharing ya, tetap di di Emirat Arab, di Dubai-nya sendiri, karena gue bekerja di sini. Jadi gue bakal sharing-sharing lagi. Dan ini gue sharingnya lebih dalam lagi ya, tentang masalah keuntungan kenapa bekerja di Dubai gitu, di UAE, di Emirat Arab lah kalau dibilang. Gue udah nulis nih di kertas yang gue udah tulis ini, ada 10 poin kenapa untungnya bekerja di Dubai gitu. Poin pertama, zero tax atau free tax lah kalau dibilang. Jadi gue nggak ada kena pajak, kerja di sini tuh nggak ada pajak sama sekali gitu. Gaji kita tidak dikurangi dengan apapun. Kayak kalau di Indo kita kan dipotong kayak buat insuransi BPJS lah atau NPWP lah atau apalagi ya, tetek bengek yang aneh-aneh lah kalau dibilang, oh ini kena potongan ini, kena potongannya. Itu enggak. Jadi misalnya lu di kontrak itu gaji lu misalnya berapa nih, 2000 dirham atau misalnya 8 jutaan. Ya udah segitu, patennya segitu, gaji lu udah 8 juta nggak dipotong apa-apa. Oke, kita masuk ke poin yang kedua. Free cover insurance. Oke. Jadi apa itu free cover insurance kalau kalian ada yang nggak tahu? Yaitu adalah tidak adanya potongan gaji untuk asuransi ya, maksudnya gitulah. Jadi tuh cover insuransi di sini tuh gratis semua, udah di cover. Lu misalnya lu sakit apa ini itu insurance lu semuanya udah mencakup itu semua. Contohnya lagi ya, kayak gua itu waktu itu sakit ke rumah sakit itu kena dapat potongan berapa persen, hampir 50 atau sampai 70% lah. Jadi lu bayar cuma dikit banget dari yang lu harus bayar seharusnya gede banget gitu. Misal lu harus bayar 10 juta, ternyata lu bayar cuma sejuta misalnya gitu kan, 10%-nya doang cuma bayar. Jadi insuransinya kayak gitu. Jadi memang lu ada pasti harus membayar gitu uangnya, tapi nggak sebanyak fullnya, maksudnya nggak full bayarnya gitu, cuma berapa persennya aja. Bahkan temen gue ada beberapa yang kayak ada yang operasi juga gitu. Gue juga waktu itu operasi, jadi itu gue bayar juga cuma kayak 10%-nya doang. Bahkan temen gue ada yang nggak bayar sama sekali. Jadi itu tergantung dari asuransinya yang dikasih dari perusahaannya itu. Maksudnya free cover insurance-nya itu kalau kita bandingin sama di Indo adalah di sini kita bener-bener uang gaji tuh nggak dipotong BPJS sama sekali. Kalau di Indo kan lu dipotong misalnya gaji, misalnya UMR berapa ya, 5 juta, lu kan BPJS pasti sebulan kayak dipotong 100 atau 200 ribu gitu. Nah jadi kan gaji lu cuma megang 4,8 kalau dipotong 200 ribu. Kalau di sini nggak ada potongan sama sekali, ya kan, sama kayak yang poin pertama tadi, zero tax sama sekali, nggak ada pajak sama sekali, nggak ada NPWP potongan gitu-gitu ya kan. Jadi di sini lu tetap dapat insuransi, dapat juga, dan gaji lu juga tetap utuh, nggak dipotong sama sekali. Poin ketiga, kita masuk poin ketiga adalah free akomodasi. Ini juga, tapi ini tergantung ya, depends ya, tergantung dari perusahaan di mana lu bekerja. Jadi gue beberapa in case gitu kayak di komen YouTube gue atau ada yang DM gue itu, ternyata ada beberapa perusahaan yang nggak ngasih akomodasi. Tapi jangan khawatir, tapi kebanyakan kalau di dunia F&B kebanyakan mereka ngasih. Tapi itu dia yang gue bilang, kalau yang perusahaan lain selain dari F&B itu pasti agak berbeda lah kalau dibilang. Nah kalau di luar dari F&B ini biasanya kayak hotel atau restoran itu, mereka kadang ada yang nggak ngasih akomodasi. Tapi jangan khawatir, kalau kalian nggak dapat akomodasi, otomatis kalian dapat uang untuk akomodasi itu dari perusahaan. Jadi kayak lu live out, jadi nggak dapat akomodasi tapi dapat uang buat ngerental akomodasi di luar. Jadi seperti itu. Jadi lu nggak usah khawatir, walaupun misalnya lu nggak dapat akomodasi, misalnya lu gaji lu 2000 dirham atau 8 juta 8 juta, terus lu nggak dapat akomodasi, otomatis dari basic salary lu itu digedein gitu. Jadi biasa di kontrak tuh ada tulisannya, uang gaji sebulan itu lu dapat 8 juta. Terus plus, biasanya ada plus tambah uang akomodasi. Misalnya lu dapat juga 2 juta misalnya, kan, uang akomodasi 2 juta. Terus ada lagi ya lain-lainnya gitu. Nanti kita masuk ke poin keempat, masih nyangkut di poin-poin yang apa yang lu dapat. Langsung masuk yang keempat.
Poin keempat itu transportasi. Jadi gua ini sama kayak tadi, tergantung dari company-nya sendiri. Biasanya ada yang ngasih transportasi, ada yang enggak. Tapi kebanyakan kalau balik lagi ke dunia F&B pasti dikasih. Tapi kalau yang masalahnya itu gue juga bingung sih. Banyak yang nge-DM gue itu bukan di dunia F&B. Jadi ada yang kayak dia kerja jadi kontraktor, jadi engineer, jadi apa. Jadi gue bingung gitu ya ngejelasinnya karena gue nggak tahu gitu. Gue nggak masuk di perusahaan tersebut dan gue juga nggak ada teman yang sebenarnya ada sih, cuma gue nggak nanya detail kayak gitu dan gue nggak dekat sama dia. Jadi transport ini kalau gue udah gratis dikasih bus segala macem. Jadi lu jalan gak usah ngeluarin bayar bus segala macem. Ya udah lu gratis datang, tinggal ikutin schedule busnya jam berapa ya udah lu bisa berangkat dari akomodasi ke tempat kerja. Itu gratis. Transport ini sama kayak akomodasi ya, ada yang dapat ada yang nggak dapat. Dan sama halnya kayak transport tuh kayak listrik segala macem tuh biasanya tuh udah include juga. Kalau ini masuknya ke akomodasi tadi sih, yang listrik biasanya kalau lu udah akomodasi otomatis sudah sama listriknya juga atau kayak wifi-nya juga, atau misalnya bisa juga terpisah gitu pembagiannya antara listrik, akomodasi sama wifi. Biasanya di sekat-sekat beda-beda, atau ada juga yang digabungin blok, misalnya lu bayar 10 juta ya udah lengkap semua kayak gitu. Dan masuk poin kelima, yang kelima itu adalah free meal, makan. Jadi selama tiga kali ya, sehari 3 kali makan itu gue di sini gratis. Ini perusahaan gue ya, jadi gue nggak tahu juga, ini tergantung lagi, balik lagi depends on your company gitu. Kalau di dunia F&B biasanya dikasih, biasanya, tapi ada juga beberapa temen gue yang nggak dikasih makan, tapi dikasih kitchen. Jadi lu bisa masak segala macam, lu bisa beli bahan-bahan di supermarket untuk kayak beras atau telur atau apa gitu, lu taruh di kulkas atau iya gitu, lu taruh di kulkas terus lu simpen selama sebulan ya kan di situ untuk persediaan barang-barang makanan lu gitu, dan lu tinggal masak di kitchennya itu, biasanya kayak gitu. Masuk yang poin ke-6, fasilitas. Ini biasanya kalau lu udah dapat akomodasi gratis, biasanya ada fasilitasnya juga gratis di situ, di dalamnya. Biasanya, udah pasti sih kalau dibilang. Dan kalau misalnya lu harus nyewa akomodasi tempat lain, biasanya juga ada fasilitas juga. Tapi gue nggak tahu harus bayar lagi atau udah include dari bayaran lu selama sebulan itu untuk pembayaran. Jadi beda-beda. Untungnya gue yang udah dapat akomodasi gratis, dapat fasilitas gratis juga. Dan contoh fasilitas yang gue dapat di sini adalah yang paling pertama itu gym, fasilitas gym buat kesehatan ya. Gua ada lapangan bola, kayak ya lu bisa main apa sih namanya, badminton atau ya main bola, main basket, main volley, itu ada biasanya. Yang di luar, outside atau indoor, outdoor atau indoor kayak gitu maksudnya, tetap ada. Ini dari beberapa kasus temen gue memang ada, kebanyakan tuh fasilitas ada. Laundry pasti ada, itu yang tadi gue bilang fasilitasnya, lu bisa nyuci baju segala macam. Kalaupun nggak ada laundry, lu disediakan kayak mesin cuci lah, misalnya di kamar, di dalam kamar lu disediakan mesin cuci biasanya. Udah pasti sih, nggak mungkin lu gosok-gosok, enggak, itu pasti lu disediakan mesin cuci. Kalaupun misalnya rusak segala macam, lu tinggal report ke bagian housing dan nanti mereka akan repair itu, benerin si mesinnya cucinya sendiri gitu. Terus di sini gue juga ada game station, jadi kayak main karambol, biliar, karambol, catur, tenis meja gitu-gitu tuh ada tuh kebanyakan. Kayak game station juga ada, kayak main PS. Di sini untungnya gue lengkap banget, parah sih kalau gue bilang. Dan juga kalau misalnya lu levelnya tinggi, biasanya tuh ada swimming pool. Itu fasilitas yang gue dapatkan. Kantin juga sebenarnya termasuk dari fasilitas itu. Poin ke-7, country. Kenapa gue bahas ini? Karena Middle East, karena Dubai kan United Arab Emirates gitulah kan, UAE kalau dibilang. Tangannya dari tulisan Arab. Ini kita ada spesialnya buat lu yang muslim, walaupun lu non muslim juga dapat juga ternyata, alhamdulillah. Jadi kalau pas bulan puasa lu kerja nih ya, bulan puasa lu kerja nih selama sebulan full ya. Dalam sehari lu bekerja itu, lu bekerja hanya 6 jam untuk yang muslim, tapi lu nggak dapet break. Oke, jelas kan? Jadi lu kerja 6 jam nih, dan misalnya lu kerja masuk jam 9, balik jam 3 ya. Coba kita hitung dari jam 9, 10, 11, 12,
1, 2, 3, iya 6 jam berarti lu pulang jam 3. 6 jam itu lu nggak ada break. Jadi lu masuk jam 9 balik jam 3, cuma 6 jam doang tuh. Enak banget kan kalau dibilang dalam sehari. Itu buat lu yang muslim. Kalau lu yang non muslim lu cuma kerja 7 jam atau 8 jam. 1 jamnya ini buat lu makan atau break kalau dibilang. Kalau muslim misalnya 6 jam dikasih break, pasti muslim makan dong. Pas bulan Ramadan, muslim country ini, Middle East, semua Middle East itu kita kerja cuma 6 jam doang buat yang muslim, dan non muslim cuma 7 jam atau 8 jam masuk, 1 jam buat break. Kayak gitu. Untungnya ya, enaknya tuh kayak gitu sih. Alhamdulillahnya. Jadi mereka masih menjunjung tinggi Islam lah. Ada 8. Nih 8. UAE Labor. Apa itu UAE Labor? Yaitu adalah Uni Emirat Arab, peraturan apa ya, peraturan regulasi dalam bekerja lah. Si UAE ini itu menjelaskan tentang libur selama sebulan kalau lu bekerja setahun. Gimana jelasinnya? Jadi lu kerja nih, dalam setahun lu bekerja, lu dapat 1 bulan libur. Itu hitungan sebenarnya lebih dari sebulan sih kalau dihitung. Lu dapat PH, annual leave, day off segala macam, itu lebih dari sebulan. Tapi mereka mencakupnya itu lu misalnya nih lu kerja setahun full 2023, lu kerja setahun full dari Januari sampai November dan Desember, lu bisa dapat libur sebulan full, itu bisa lu pulang ke Indo. Itu enaknya UAE Labor kalau dibilang. Peraturan pekerja di Dubai gitu lah kalau dibilang. Jadi enak banget, lu bisa tetap pulang dan dalam sebulan lu libur itu full, lu sebulan libur ini masih tetap digaji. Enaknya gitu. Jadi lu libur nih, nggak ngapa-ngapain, nggak kerja, tapi tetap digaji. Itu kerennya sih, mantep banget. Dan itu gue manfaatkan untuk traveling, atau misalnya lu mau pulang ke Indo, mau ketemu keluarga, ya nggak apa-apa. Lu mau traveling ke luar negeri, mau ke Eropa segala macam, bisa aja. Dan juga misalnya nanti nih UAE Labor juga tuh gue masukin satu lagi, kayak misalnya lu resign lebih, misal lu kerja udah setahun tuh lu dapat kayak pesangonnya lumayan gede juga, itu kayak 2 kali lipat dari gaji. Cuma gue nggak tahu ya, beda-beda depends on company, gue nggak ngerti juga ini masalahnya kemarin temen gue ada yang resign udah setahun bekerja dan dia dapat uang hampir 2 kali lipat dari gajinya, uang apa resign. Cuma itu dia, gue nggak tahu apa dilihatnya dari performance-nya apa dari apanya, gue nggak ngerti. Masuk ke poin ke-9, work hour, anjay, atau yang bisa disebut jam kerja lah ya. Nah, jam kerja ini gue jelasin lagi di sini ya. Kalau di Indo kan, kalau kayak PNS gitu-gitu yang kerja di pemerintahan itu kan dia kerja 5 hari, 2 hari libur kan, Sabtu Minggu. Nah, kalau di sini tuh ada yang 5-2, 5 hari kerja 2 hari libur, ada yang juga 6-1, 6 hari kerja 1 hari libur. Nah, kalau di posisi gue ini, gue liburnya seling-seling, aneh juga sih. Kayak minggu ini nih, gue libur 2 hari. Minggu depan gue libur cuma sehari. Jadi 2 libur, 1 hari libur. 2 libur, 1 hari libur. Kayak gitu. Jadi, tapi untuk level manajemen ke atas tuh biasanya tetap 5-2. 5 hari kerja, 2 hari libur. Balik lagi tergantung company-nya. Kayak gitu, oke? Jadi, kerja di sini tuh, kerjanya tuh enaknya kenapa? Karena 9 jam. 9 atau 10 jam lah ngaret-ngaretnya. Udah, enggak lebih. Kalau di Indo ya kan lu gila banget. Kayak lu kerja 12 jam, 13 jam sampai gila banget, masuk pagi datang gelap, pulang gelap juga. Udah gitu nggak dapat lemburan. Itu kan kacau parah kan. Itu namanya lu udah nggak work life balance. Anjoy. Jadi keuntungannya itu ya, kerja di sini hanya 9 atau 10 jam saja. Jika melebihi dari jam kerja itu, misal lu overtime nih, kerja 11 jam, 12 jam, 13 jam, oke? Nggak usah khawatir, lu itu tetap dihitung overtime. Bisa, ini ada 2 kemungkinan ya. Kalau lu udah overtime kayak gitu, overtime lu ini 2. Yang pertama, lu bisa digaji lebih dari uang lemburan itu. Misalnya sejamnya lu digaji berapa, hitungannya jadi per jam. Oke? Dan ini juga bisa diganti jadi libur. Lu sering overtime tuh dikalkulasiin. Hari ini lu overtime 3 jam. Besok lu overtime 2 jam.
terus besoknya lagi lu overtime sampai 4 jam misalnya, itu kan udah kehitung 3 jam, 2 jam sama 4 jam, itu kan jadi 9 jam kan. Nah itu dikalkulasiin lagi, jadi lu dapat libur sehari. Jadi misalnya lu libur 5 hari kerja, 2 hari libur kan, 2 hari libur nih, jadi lu 3 hari libur karena lu overtime sebelumnya gitu. Jadi ada kalkulasinya, antara lu dikasih uang, diberi uang, kalau lagi high season pasti lu dikasih duit, kalau lagi low season, lagi summer panas-panasnya banget, itu pasti lu dikasih libur lagi. Jadi nggak dikasih duit tapi diganti dengan libur. Tuh, kita masuk ke poin terakhir, yaitu poin ke-10. Visa residen itu lo di sini tuh stay, visanya bisa sampai 3 tahun. Gue sih 3 tahun visa. Gue sih ada 3 tahun ya. Gue tulis apa sih di kayak KTP gitu. Di Emirates ID gue itu ada tulisannya 3 tahun visanya berlaku, dan itu residen. Kalau lu turis kan paling cuma sebulan atau paling lama 3 bulan kalau nggak salah kalau turis. Kalau kayak visit bentar mungkin sebulan dan bla bla bla, gue nggak ngerti. Dan gue ini kita yang kerja di sini tuh visa residen tuh sangat beruntung sekali kalau dibilang. Karena kenapa? Visa ini, visa Dubai atau visa UAE itu memudahkan kita kemana-mana kalau dibilang. Karena Emirat Arab ini itu benar-benar di tengahnya dunia. Lu mau ke Eropa gampang, lu mau ke Asia gampang. Jadi benar-benar di tengah gitu. Kalau kita di Indonesia kan paling ujung tuh, jauh banget, mentok ya kan. Kita mau ke Eropa tuh susah banget, apalagi ke Amerika. Nah jadi kalau si UAE ini gampang banget, di tengah-tengah, bener-bener di tengah. Jadi kayak transit gitu. Makanya kalau lu kemana-mana, kalau lu sadar gitu, atau lu tanya teman lu yang suka traveling, kalau dia mau ke Eropa dari Indo atau dari mana gitu, pasti transitnya ke UAE di Dubai, di XB Airport. Oke? Kenapa? Karena si Dubai ini, si UAE ini bener-bener jantungnya dunia lah, bener-bener di tengah kalau dibilang. Nah makanya itu kenapa visa residen UAE itu mudah banget kita kemana-mana dan sangat kuat kalau dibilang. Kalau lu udah punya Emirates ID itu lu gampang kemana-mana, karena lu di sini kayak kita di sini ya, gue ya kayak tiap tahun gue harus medical check up, tiap tahun gue harus pokoknya ada pendataan segala macam. Jadi bener-bener detail gitu. Lu misalnya kemana-mana ke detect. Kalau di Indo kan ya lu mau sakit segala macam bodo amat ya kan, mau setahun sekali check up itu juga nggak ada yang tahu. Di sini bener-bener disiplin gitu. Makanya visa residen ini terpercaya banget. Kayak teman gue, oke contohnya ya, teman gue berlibur ke Eropa itu harganya murah, tiketnya nggak terlalu mahal dari sini, dan untuk prosesnya mudah gitu. Walaupun kita masih tetap membuat visa, tapi karena kita punya visa residen itu atau Emirates ID dari UAE ini, memudahkan lu kemana-mana gitu. Kita tetap butuh visa, tapi lebih mudah aja kita kemana-mananya gitu. Kalau kita pakai paspor Indonesia doang agak ribet biasanya. Untuk ketentuan syaratnya ini itu agak ribet. Nah kalau di sini karena temen gue banyak banget yang udah ke Eropa, kayak ke Georgia, ke Jerman lah, kemana lah, ke situ lah pokoknya. Jadi itu memudahkan lu buat traveling, jalan-jalan ke Eropa. Itu bagi lu yang mau explore. Nah gua ini alhamdulillahnya pas gua ke negara Middle East juga, yang lain-lain itu mudah banget, alhamdulillah, sumpah. Alhamdulillah, gue bukan ria atau gimana. Semoga lu juga punya motivasi, karena dengan ini gue kemarin umroh, alhamdulillah, dari sini, dari Dubai ke Saudi itu gampang banget, alhamdulillah, sumpah. Ngajin visanya juga langsung di-accept gitu, nggak ada penundaan itu cuma berapa jam doang gue ngajin visa di online, terus akhirnya ke-accept, udah gampang banget, udah gitu murah, cuma berapa waktu itu ya, 300-an, sejutaan lah kalau dibilang. Coba kalau dari Indo kan mahal banget kan, mungkin ini itunya, karena gue punya itu visa residen. Jadi dari daftar itu kan mau sign up segala macam kan, mau mendaftarkan visa itu ditanyakan, ini lu tinggal di mana di Dubai, iya punya visanya visa apa, visa residen. Terus gue harus menunjukkan Emirates ID. Itu gampang banget sumpah. Jadi lu kalau misalnya mau umroh, ada rencana umroh atau pergi haji atau apalagi ya, kayak lu mau mengunjungi negara-negara Middle East kayak Turki, Oman atau apalagi Qatar, ini itu gampang banget. Itu memudahkan itu, makanya sebegitu kuatnya ini si Emirates ID atau visa residen UAE ini, karena lu di sini itu udah ditanggung selama 3 tahun kontrak itu.
ya kan, karena gue kan visa gue 3 tahun gitu loh. Jadi itu aja sih yang gue pengen sampein. Jadi ada 10 poin yang tadi, semoga kalian bisa mencerna dan menjadi inspirasi lah, atau bisa jadi manfaat buat kalian yang masih bingung apa gimana, atau yang nggak tahu mau kemana dan masih bingung menentukan arah dan tujuan hidup lah kalau dibilang. Jadi itu aja dari gua, semoga bisa bermanfaat buat kalian. Dalam penjelasan gua ada yang salah, cacat, atau nggak jelas ya mohon maaf, bisa kalian tulis di kolom komentar. Kunjungin ke Instagram gua banyak punya semua sosial media di Instagram. Gua punya Facebook, punya TikTok, punya ini itu, semuanya gua punya, sampai Twitter gua juga punya. Pokoknya kalau emang masih bingung mau nanya ini itu tinggal teks gua aja, DM di Instagram gua juga bisa @saukifadilah70, ke situ aja pasti gue balas, nggak mungkin gue nggak balas, kecuali lu nanyanya aneh. Tapi tetap gue balas, insya Allah, jangan khawatir. Jadi thank you banget yang udah menonton. See you, alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.